Gamelan berdendang di ujung malam, kisah teror yang tak terlupakan. Malam itu tebal dengan udara lembab Yogyakarta. Hujan telah berhenti, tetapi kabut masih menempel di jalan-jalan seperti kenangan yang terlupakan. Di seni musik institut yang prestisius, lampu-lampu yang berkedip di ruang latihan memancarkan bayangan panjang, memberikan suasana yang tak wajar. Sekelompok mahasiswa musik berkumpul, mata mereka lebar dengan antisipasi. Sudah seminggu sejak gamelan antik itu diberikan kepada sekolah, dan malam ini adalah kesempatan pertama mereka untuk memainkannya. Instrumen itu sangat tua, perunggu emasnya bergetar dengan gema dari waktu yang terlupakan. Rangka kayunya, yang terukir dengan desain rumit, seakan berdengung di bawah cahaya redup. Tidak ada yang tahu sejarah gelap gamelan itu, legenda yang pernah menyembunyikannya dari tangan manusia. Kecuali Profesor Arman, guru tertua dan paling dihormati di sekolah. Profesor itu telah memperingatkan mereka. Perhatikan not yang kalian mainkan, katanya, suaranya berat dengan sesuatu yang tak terucapkan. Musiknya suci, beberapa tangga nada tidak boleh disentuh. Karena jika kalian memainkannya, kalian berisiko membangunkan apa yang terpendam. Namun kata-kata itu mudah diabaikan sebagai tahayul oleh mahasiswa yang antusias. Mereka tidak percaya pada kutukan kuno, tidak di dunia di mana teknologi dan akal sehat berkuasa. Malam ini, mereka hanya fokus pada musik. Ika, yang paling ambisius di antara mereka, memiliki rencana yang berbeda. Dia bertekad untuk membuktikan dirinya sebagai pemain terbaik di kelompok itu. Dengan jarinya yang terletak di atas kunci gamelan, ia mengingat tangga nada terlarang yang telah diperingatkan oleh profesor, sebuah melodi yang menghantui, gelap, dan memikat. Dengan sekilas pandang ke teman-temannya, jari Ika meluncur ke atas kunci perunggu, memukul not pertama. Sebuah dengung dalam yang memenuhi ruangan, bergetar melalui lantai. Suaranya berbeda dari apapun yang pernah mereka dengar, sesuatu yang perlahan, bergema, dan seperti geraman yang tampaknya menyebar melalui dinding, meresap jauh ke dalam tulang mereka. Mahasiswa lain saling berpandangan gugup, udara mulai terasa tebal dengan kecemasan. Tetapi Ika melanjutkan, tak dapat menahan diri. Jarinya bergerak lebih cepat, lebih mendesak. Membujuk nada-nada keluar dari gamelan seolah-olah musik itu memiliki kehidupan sendiri. Ritme semakin cepat, lebih frenetis. Sebuah geraman rendah dan dalam mulai muncul. Seperti binatang yang terbangun dari tidurnya. Lalu, dengan not terakhir yang paling terlarang, sebuah benturan yang berdisonansi dan menjerit, melodi gamelan itu berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Ruangan itu berubah. Awalnya halus, hanya sebuah kedipan di dinding cermin. Lalu, bayangan hijau mulai terbentuk, membentang melalui refleksi mahasiswa. Cermin yang dulu bersih dan diam kini tampak melengkung dan bergelembung, seolah-olah kaca itu hidup. Mahasiswa terdiam, kaku ketakutan, saat sebuah sosok mulai terbentuk dalam refleksi tinggi. Menjulang, dengan kulit hijau seperti batu yang berlumut dan mata yang bersinar seperti bara api. Itu adalah Buto Ijo, roh kuno yang terikat pada gamelan. Jantung Ika berdegup kencang. Jarinya membeku di atas tuts, tetapi musik itu tak berhenti. Gamelan itu terus bermain, memaksa tangannya untuk melanjutkan. Ritme semakin cepat, semakin panik. Sebuah geraman dalam mulai bergetar di dadanya, seolah-olah udara itu sendiri dipenuhi dengan kekuatan. Dan kemudian bisikan itu dimulai. Penyihir dan terdistorsi pada awalnya. Tetapi semakin keras dengan setiap detik yang berlalu. Suara-suara itu berbicara dalam bahasa yang tidak dikenali siapapun dari mereka, tetapi maknanya jelas, pergilah, atau akan dihancurkan. Mahasiswa berusaha untuk melawan, tetapi seolah-olah gamelan itu memiliki cengkeraman pada mereka. Tubuh mereka bergerak secara tidak sadar, tangan mereka terus bermain lebih cepat dan lebih cepat. Ika berusaha berteriak, tetapi suara itu hilang di bawah geraman gamelan yang tak terhenti. Bayangan di cermin semakin besar. Sosok Buto Ijo melangkah maju, menjulang di atas mereka. Kulit hijaunya berdenyut dengan cahaya aneh. Matanya bersinar seperti bara api, dipenuhi dengan kebencian kuno. Mahasiswa merasakan beban yang berat di dada mereka. Seolah-olah udara itu sendiri sedang disedot dari paru-paru mereka. Seperti ruangan yang telah berubah menjadi makam, dan gamelan adalah penjaga kejamnya. Tiba-tiba, sebuah suara rendah menggema di dalam ruangan, suara yang seolah datang dari dalam pikiran mereka.
Kalian telah membangunkan aku, dan sekarang kalian akan membayar harganya. Udara semakin dingin, dan pikiran Ika mulai retak. Dia melihat gambaran hutan gelap, akar-akar yang terpelintir meraih kakinya, dan mata-mata yang tak terhitung banyaknya mengawasinya di setiap langkah. Musik gamelan itu mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap, lebih jahat, setiap nada menjadi panggilan kepada sesuatu yang kuno dan lapar. Penglihatan Ika kabur. Ia merasakan dirinya tersedot ke dalam cermin, ke dalam bayangan hijau yang menjulang. Jantungnya melambat, pikirannya tenggelam dalam trans. Jarinya terus menekan tuts, memainkan ritme yang tidak bisa ia kendalikan. Ruangan itu berputar di sekitarnya, dindingnya kini melengkung dengan cara yang tidak alami. Mahasiswa lainnya juga tertarik, wajah mereka pucat. Mata mereka kosong, seolah-olah mereka tidak lagi sepenuhnya sadar akan tubuh mereka sendiri. Sosok buto ijo itu bergerak, semakin padat, ukuran monstruositasnya membuat ruangan terasa sempit. Musik gamelan itu berbalik menjadi gelap dan dalam, bergetar seperti detak jantung dari kedalaman bumi. Geraman roh itu seakan bergetar di jiwa mereka. Saat sepertinya mahasiswa-mahasiswa itu akan hilang selamanya, Profesor Arman menerobos masuk ke ruangan. Matanya yang lebar dipenuhi dengan teror mengarah ke gamelan. Ia telah mendengar musiknya, merasakan tarikannya. Dia tahu apa yang harus dilakukan, meski itu berarti mempertaruhkan hidupnya sendiri. Berhenti, kalian harus berhenti bermain, teriaknya, berlari ke sisi Ika. Tetapi suaranya tenggelam oleh ritme gamelan yang menggema. Dengan tangan yang gemetar, profesor itu meraih kitab suci ritual yang telah ia simpan tersembunyi selama bertahun-tahun. Ia mulai melafalkan dalam bahasa kuno para pendeta yang pernah mengikat buto ijo di dalamnya. Bayangan hijau itu berkedip, geraman gamelan itu mulai goyah. Mahasiswa yang masih dalam trans terus bermain, tubuh mereka bergerak seolah-olah dirasuki. Tetapi mantra-mantra profesor itu semakin kuat, dan dengan teriakan terakhir yang meneguhkan. Ia menghentakkan tangannya ke tengah gamelan, menghentikan ritme terkutuk itu. Ada keheningan yang tajam, yang memekakkan telinga. Bayangan hijau di cermin hancur. Runtuh ke dalam dinding seperti tidak pernah ada. Gamelan itu diam, not terakhirnya menggantung di udara, bergetar dengan sisa kekuatan. Tetapi kerusakannya telah terjadi. Mahasiswa-mahasiswa itu, yang bingung dan gemetar, mundur dari instrumen itu. Mereka tidak mengingat apa yang telah terjadi, tetapi mereka tahu ada yang salah. Dingin di ruangan itu belum juga menghilang. Dan kehadiran buto ijo masih menggantung di udara. Profesor Arman berdiri di tengah, wajahnya pucat dan lelah. Ia telah menyelamatkan mereka untuk sekarang. Tetapi ia tahu kutukan gamelan itu tidak akan pernah benar-benar pecah. Roh buto ijo masih terikat dalam logam dan kayu, menunggu, berbisik. Dan mengawasi saatnya untuk dibangunkan sekali lagi. Gamelan itu telah memainkan mereka semua. Dan itu akan bermain lagi.